berjumpa lagi bersama SLDS. Jadi hari ini kita akan mereview halaman sekolah Semansa Parikas Ali. Dan aku hari ini akan berjalan di sekitar halaman sekolahku, guys. Ini kita lagi di depan kelas kita. Ini kita akan mereview mobil. Mobilnya kurang tahu, kayaknya mobilnya Bang Adi. Bersama Bu Indah. Ayo Mil, jalan Mil. Ayo. Oh guys, berisik soalnya ini di sebelah kanan saya ada jalan raya. Sabu tambuhan nih anak. Kertas guys. Aduh, sapu tambuhan. Gak bisa yang jelasin saya guys. Kita cari orang dulu ya, biar ada yang ngejelasin. Ini nih, saya agak paham. Pak, tahu kamu Pak arti dari tulisan ini Pak? Ya tahu. Oh. Nah, Mbaknya tahu isinya? Ya. Karena Mbak tahu, jelasinnya apa yang ada di isi itu, di kertas itu ya. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Oke. Years later. Guys, jadi di sini aku mau ngejelasin materi yang aduh dah burem dah. pindah. Semuanya. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang ngapain sih deh? Oh, semuanya. Nan, tunggu Nan. Kau masih burem sih Nan HP-mu? Iya. Burem Nan. Oh, iya lupa beda HP. A few moments later. Halo semua, setelah mencoba untuk tag video di sekolah tapi sepertinya agak sulit karena beberapa kendala. Sombong amat. Jadi saya memutuskan untuk tag video di rumah. Selamat menonton. Dari tadi yaping terus, tapi kalian belum tahu isi dari kertasnya apa. Oke, yang penasaran, ini dia isinya. Next. Oh ya, jadi sebelum mulai, saya mau ngasih tahu bahwa sumber ini saya dapat dari ADST, Association for Diplomatic Studies and Training, yaitu organisasi nirlaba di Amerika Serikat yang sejak 1986 fokusnya menangkap, melestarikan, dan membagikan pengalaman diplomasi Amerika, serta memiliki koleksi sejarah lisan diplomatik Amerika Serikat terbesar di dunia. Jadi infonya dapat dipercayalah ya. Bayangkan sebuah kota yang porak-poranda pasca Perang Dunia II, yaitu Berlin, tahun 1948. Kota ini terbagi menjadi dua, barat dikuasai Amerika Serikat dan sekutunya, sementara bagian timur dikuasai jatuh ke tangan Uni Soviet. Berlin tidak hanya runtuh bangunannya, tapi juga terbelah jiwanya. Lalu kita bertanya, apa yang sebenarnya memicu krisis besar pertama Perang Dingin ini? Jawabannya adalah mata uang. Sekutu Barat memperkenalkan Deutsche Mark, simbol ekonomi kapitalis yang kuat. Uni Soviet menolak. Dan sebagai balasan, mereka memutuskan untuk menutup akses barat dan kereta ke Berlin Barat. Inilah yang kita kenal sebagai Berlin Blockade. Tapi, siapa yang terlibat dalam krisis ini? Jawabannya jelas. Dari Uni Soviet, Joseph Stalin sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet yang menyetujui blokade sebagai upaya menekan Barat. Ada pula Marshal Vasily Sokolovsky, Panglima Tinggi Uni Soviet yang menentang reformasi mata uang. Sementara dari pihak Barat, ada Jenderal Lucius D. Clay dari Amerika yang awalnya ingin menembus blokade dengan tank, tetapi ditahan oleh keputusan Presiden Harry S. Truman. Truman memilih jalan beresiko namun damai, yaitu memasok kota lewat udara. Dan tentu saja, jangan lupakan rakyat Berlin sendiri yang dipimpin oleh wali kota Ernst Reuter yang menolak tunduk pada intimidasi Soviet.
Lalu, kapan semua ini terjadi? Blokade Berlin dimulai sejak 24 Juni 1948 dan baru berakhir pada 12 Mei 1949. Hampir 1 tahun penuh kota Berlin Barat terkepung dengan lebih dari 2,5 juta penduduk di dalamnya. Pertanyaan berikutnya, di mana semua peristiwa ini terjadi? Ya, tepat di jantung Berlin Barat, sebuah pulau demokrasi di tengah lautan wilayah Soviet. Dan 3 bandara menjadi nadi kehidupan kota ini. Tempelhof di sektor Amerika, Gatow di sektor Inggris, dan Tegel, bandara darurat yang dibangun dalam waktu singkat oleh warga Berlin sendiri dengan kerja bakti. Bayangkan, sebuah kota besar dengan jutaan jiwa harus bergantung sepenuhnya pada 3 titik udara ini untuk bertahan hidup. Dan kita tentu bertanya, mengapa Sekutu Barat memilih jalan panjang dan sulit ini? Mengapa tidak menyerah saja? Jawabannya sederhana namun berat. Menyerah berarti membiarkan Berlin Barat jatuh ke tangan komunisme, dan itu artinya simbol demokrasi di Eropa hancur. Mundur berarti memberi sinyal kepada dunia bahwa demokrasi tidak bisa melawan komunisme. Truman bersama sekutunya tahu bahwa mempertahankan Berlin adalah mempertahankan kredibilitas Barat dalam Perang Dingin yang baru lahir. Dan akhirnya, bagaimana mereka melakukannya? Jawabannya adalah Berlin Airlift. Pengangkutan udara Berlin dimulai pada 26 Juni 1948. Pesawat-pesawat Amerika dan Inggris terbang tanpa henti. Awalnya dengan C-47 Gunny Birds, lalu dengan C-54 bermesin 4. Mereka membawa batu bara, susu bubuk, makanan, obat-obatan, bahkan permen yang dijatuhkan untuk anak-anak Berlin. Sebuah operasi yang dikenal dengan nama Operation Fitness. Dalam kondisi cuaca buruk, kabut tebal, dan teknologi radar yang masih terbatas, para pilot tetap terbang. Dalam puncaknya, setiap 90 detik, sebuah pesawat mendarat di Berlin, kemudian membongkar muatan, lalu terbang kembali. Hasilnya, selama 11 bulan, lebih dari 270.000 penerbangan membawa jutaan ton pasokan, bahkan lebih banyak dari yang sebelumnya dikirim lewat jalur kereta api. Dan di tengah semua itu, rakyat Berlin tidak hanya diam. Rakyat Berlin menunjukkan tekad mereka. Pada 9 September 1948, ratusan ribu orang berdemonstrasi dipimpin Ernst Reuter, berseru kepada dunia, "Jangan serahkan kami ke timur." Seruan itu menggema, menguatkan komitmen Amerika dan Sekutu Barat untuk tidak menyerah. Dan akhirnya, setelah 11 bulan Uni Soviet mundur, blokade berakhir. Stalin menyerah karena blokadenya gagal mencapai tujuannya, bahkan membuat sekutu lebih kuat dan berpotensi menyebabkan perang yang ingin dihindari oleh Stalin. Kesimpulannya, kisah ini bukan hanya soal pesawat yang membawa batu bara dan permen, tapi juga tentang tekad jutaan manusia yang memilih bertahan demi kebebasan. Seperti yang dicatat dalam arsip diplomasi ADST, peristiwa ini mempererat hubungan antara warga Berlin Barat dengan Amerika Serikat dan sekutunya, serta menjadi tonggak penting dalam bab awal Perang Dingin. Dan akhirnya, sejarah ini mengajarkan kita bahwa kebebasan memang mahal, tapi selalu layak untuk diperjuangkan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai blokade Berlin dan pengangkutan udara tahun 1948 sampai 1949. Walau singkat, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye!